Akhirnya pasangan artis Maxdon dan Imaniar Nur Said berhasil memulihkan nama baiknya setelah pihak Pengadilan Jakarta Timur pada hari Rabu 26 Juni kemarin menjatuhkan vonis kepada pasangan ini. Vonis itu berbunyi tidak terbukti melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya Istirokah. Jatuhnya vonis tersebut sudah barang tentu mengejutkan banyak kalangan. Pasalnya dalam putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim M. Nasution SH itu, Istirokah... Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyimak berbagai informasi selebriti yang telah dikemas khas dengan gaya Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Artis cilik Marshanda dikabarkan dikeluarkan dari sinetron Bidadari dan sebagai penggantinya adalah Dia Imut yang telah banyak membintangi sejumlah iklan. Sidang kasus penganiayaan yang dilakukan Maxdon dan Imaniar terhadap pembantu rumah tangganya Istirokah telah memasuki babak akhir di mana mereka divonis tidak bersalah. Gubernur Jambi Dr. Andes Zulkifli Nurdin beserta istri Ratu Munawaroh mendapat gelar warga kehormatan dari sejumlah tokoh asal Makassar. Jeremy Thomas dan sejumlah artis yang tergabung di situs dan tabloid Indonesia Selebriti mengundurkan diri. Pengunduran diri mereka mengejutkan banyak pihak. Pemirsa, artis cilik Marshanda kabarnya dikeluarkan dari sinetron Bidadari. Atas berita itu Marshanda langsung membuat bantahan keras. Menurut Marshanda tidak benar ia dikeluarkan dari sinetron Bidadari dan perannya digantikan oleh Dia Imut. Pemirsa, baru-baru ini artis cilik Marshanda dikabarkan sebuah media cetak terbitan ibu kota telah dikeluarkan dari sinetron Bidadari karena sudah tidak cocok lagi memerankan tokoh Lala. Alasan Marshanda dikeluarkan dari sinetron tersebut lantaran usianya sudah beranjak remaja dan sudah tidak pantas lagi berperan sebagai Lala. Dan sebagai pengganti Marshanda di sinetron yang ditayangkan RCTI setiap hari Minggu jam 7 malam itu adalah bintang cilik yang biasa disapa Dia Imut. Menyusul munculnya kabar itu, lantas bagaimana menurut Marshanda? Apakah benar Marshanda dikabarkan dikeluarkan dari sinetron yang telah mempopulerkan namanya itu? Sebenarnya rencananya aku yang mau mau yang keluar dari akunya, cuman itu juga belum pasti ya 100% karena itu baru maksudnya baru aku baru ngomongin aja sama mama iya apa enggak nih gitu loh. Jika memang tidak dikeluarkan, tapi Marshanda justru ingin keluar dari sinetron Bidadari. Kira-kira apa yang menjadi alasan Marshanda sehingga harus memilih keluar dari sinetron itu? Aku kan udah mulai masuk SMP, udah gitu kan ya pelajarannya juga udah mulai susah ya. Jadi kan udah gitu syuting tuh yang padat banget kan. Selain itu aku juga ada show, udah gitu pokoknya ada acara syuting acara lain gitu kan. Aku kan juga mesti konsen ke sekolah gitu kan. Jadi ya tapi belum ada kepastian. Lantas sudah sejauh apa rencana Marshanda untuk keluar dari sinetron itu? Lalu bagaimana pula reaksi pihak rumah produksi Multivision yang Marshanda ketahui? Yang jelas mereka nggak mau Marsha keluar. Ya gimana ya? Mereka nggak mau Marsha keluar soalnya kayak katanya sih udah cocok gitu loh perannya Lala gitu kan saya gitu. Ya tapi aku juga belum tahu, tergantung juga kalau misalnya ya kan sekolah lebih penting dong banget kan ya makanya aku lihat konsen sekolahnya ini gimana gitu. Dikabarkannya Dia Imut yang akan menggantikan posisi Marshanda. Bagaimanakah komentar dia? Peran baru Putri. Sebetulnya sih dia nggak gantiin Lala. Dia itu untuk di Bidadari kedua ini dia itu sebagai putri. Ceritanya sih sebetulnya dari awalnya sama, cuma sekarang ada peran jahatnya itu bukan sebagai ibu tiri. Ibu tirinya baik tapi tapi nanti dinonton aja lah. Jika memang dia tidak menggantikan posisi Marshanda, mengapa berita di luar banyak menyebutkan sebaliknya bahwa dia bakal menggantikan Marshanda? Dia bukannya menggantikan Lala gitu sebetulnya. Jadi saya juga biar nggak simpang siur juga ya. Memang dia di Bidadari kedua tapi pokoknya bukan yang gantiin Lala deh. Dia hanya peran baru biar baru juga ceritanya. Pemirsa, Rabu 26 Juni kemarin sidang lanjutan kasus penganiayaan Istirokah yang dilakukan pasangan Imaniar dan Maxdon kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang yang melibatkan pasangan artis kontroversial ini merupakan sidang terakhir di mana majelis hakim menjatuhkan vonisnya. Lalu bagaimanakah keputusan hakim atas pasangan artis ini? Kita simak saja liputannya.
Akhirnya pasangan artis Maxdon dan Imaniar Nur Said berhasil memulihkan nama baiknya setelah pihak Pengadilan Jakarta Timur pada hari Rabu 26 Juni kemarin menjatuhkan vonis kepada pasangan ini. Vonis itu berbunyi tidak terbukti melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya Istirokah. Jatuhnya vonis tersebut sudah barang tentu mengejutkan banyak kalangan. Pasalnya dalam putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim M. Nasution SH itu, Istirokah selaku korban dinyatakan tidak memiliki alat bukti lain yang menguatkan telah terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan Maxdon dan Imaniar terhadap dirinya. Putusan itu sebenarnya sangat bertentangan mengingat hasil visum yang telah dilakukan beberapa waktu lalu membenarkan adanya memar dan luka pada bagian tubuh Istirokah yang terjadi akibat dari tindak penganiayaan. Lantas bagaimanakah perasaan Imaniar dan Maxdon saat ini? Masyarakat dan teman-teman penggemar yang ikut mendoakan kami berdua atas perkara ini, alhamdulillahirobbilalamin, Allah Maha Besar, Maha mengetahui apa yang sudah terjadi terhadap kami, dan sampai sekarang pun detik ini kami masih belum percaya bahwa bisa lepas dari cobaan yang maha berat ini. Tapi alhamdulillah masih seperti mimpi ya. Mas komentar. Nunggu dia dulu, saya lagi napas. tapi ya sangat terharu karena sangat berat, terus terang 1,5 tahun ini dikejar dan dijor-joran terus oleh berita-berita yang sudah duluan memvonis kami, sampai sudah merubah total hidup saya dan suami saya, sampai saya takut ketemu orang, sampai pekerjaan terus terang terganggu, semuanya terganggu, sampai kami sudah nggak punya kepercayaan diri lagi karena berita-berita, sampai akhirnya masyarakat juga ikut memvonis kami oleh sesuatu perbuatan yang tidak pernah kami lakukan. Jadi ini adalah pelajaran. Dari awal kita bisa secara musyawarah udah selesaikan, jangan naik sampai sidang, benar. Dia minta 10 juta, kita tinggal bayar 10 juta itu. But kenapa kita harus keluarin duit? Kita nggak buat apa-apa. Lebih bagus sidang dan buktikan di dalam sidang. Tentang putusan yang telah ditetapkan itu, lantas bagaimana komentar pihak Pengadilan Jakarta Timur? Apakah yang menjadi dasar dalam memberikan putusan bahwa Maxdon dan Imaniar tidak melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya? Tidak ditemukan adanya fakta hukum yang mendukung bahwa benar terdakwa baik Maxdon maupun Imaniar itu sebagai pelaku. Kalau keterangan dari para saksi itu cuma satu saksi yang menyatakan bahwa kedua terdakwa ini pernah melakukan penganiayaan. Akan tetapi saksi lain tidak ada yang melihat. Mereka cuma mengetahui itu karena diceritakan oleh korban sendiri. Kita cuma itu dalam memutus itu berpokok pada fakta hukum yang kita temukan. Benar saja ada satu yang benar bahwa Imaniar sering memarahi. Itu benar. Tetapi itu memarahi karena ada sebabnya. Sebab di sini adalah bahwa si Istirokah sendiri telah diingatkan berkali-kali dalam mencuci pakaian baby anak daripada Imaniar ini, jangan dicampur dengan pakaian lain untuk higienisnya anaknya. Tetapi oleh si Istirokah sendiri hal itu selalu dilupakan. Pakaian babynya itu dicampur dengan pakaian lain dalam hal dia mencuci pakaian. Itu yang tidak diterima oleh Imaniar. Jadi wajar saja kalau dia memarahi. Pemirsa, Sabtu 22 Juni lalu sejumlah tokoh dan pejabat asal Makassar berkumpul di Jambi dalam acara pengangkatan Gubernur Jambi Dr. Andes Zulkifli Nurdin dan istrinya Ratu Munawaroh sebagai warga kehormatan atau Tosulesana. Dalam acara itu hadir pula Andi Muhammad Galib, AM Fatwa, Yusuf Kala dan juga penyanyi Andi Maria Matalata. Pemirsa, 22 Juni lalu Menteri Kesejahteraan Sosial Yusuf Kala, Wakil Ketua DPR AM Fatwa, mantan Jaksa Agung Andi Galib serta penyanyi Andi Maria Matalata dan Aci Larici datang ke kota Jambi. Mereka menghadiri acara pengangkatan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang asli Jambi dan istrinya Ratu Munawaroh asal Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai warga kehormatan Sulawesi Selatan.
Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS dari Provinsi Jambi dan Jakarta. Dalam acara itu, Zulkifli Nurdin dan Ratu Munawaroh melakukan ritual adat Sulawesi Selatan. Setelah itu diberikan nama kehormatan Daeng Mamase untuk Zulkifli Nurdin dan Daeng Malebi untuk Ratu Munawaroh. Berkaitan dengan acara itu, Menko Kesra Yusuf kala hadir sebagai sesepuh KKSS yang memasangkan simbol kebesaran warga kehormatan kepada Gubernur Jambi dan istrinya.